Ikhwan akhwat yang dimuliakan Allah. Sebelum saya masuk ke pembahasan kitab Tabaruk, kitab Fadhailus Suhur ini, sekali lagi bahwa kita udah selayaknya, sepatutnya untuk selalu bersyukur atas karunia, atas mayasyanya Allah. Kita telah mendapatkan hak talqin zikir, yang diberikan oleh Syekh Mursyid Kamil Mukamil, Syekh Muhammad Abdul Ghaus Saifullah Mas'lul, sebagai penerus pemursidan daripada Syekh Ahmad Sahiful Wafa Tajul Arifin. Kita telah berada di jalan tol, jalan khusus, rute khusus, kendaraan khusus untuk orang-orang yang khusus. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi faddalana ala katsirin min ibadil mu'minin. Dalam pembahasan kitab Fadhailus Suhur, bulan Zulhijjah ini saya mengambil huruf keempat yaitu lam. Yang dimaksudkan di sini Syekh Mursyid, lam di sini adalah lazah atau kenikmatan. Lazah di sini, yang dimaksud lazah di sini yaitu merasakan kenikmatan yang sesuai. Yang mana sesungguhnya ia memang sesuai seperti rasa manis dalam indera rasa. Cahaya yang suci dalam indera mata. Datangnya orang yang diharapkan karena ada firasat yang kuat. Mengetahui pengetahuan yang lalu karena adanya hafalan yang kuat. Yang ia merasa nikmat dengan mengingatnya. Dan juga adanya pertimbangan seperti karena memperoleh perasaan atau pengetahuan yang sesuai. Bukan dari pertimbangan kesesuaiannya. Karena kalau nikmat tersebut dilihat dari kesesuaiannya, bukanlah suatu kenikmatan obat yang pahit yang sebenarnya bermanfaat. Karena kesesuaian itu bukan terletak pada kenikmatannya, melainkan terletak pada rasa pahitnya yang menyembuhkan. Ikhwan akhwat yang dimuliakan Allah. Pembelajaran di sini bukan berarti kita memetik sesuatu hikmah dari rasa yang nikmat-nikmat saja. Rasa yang sesuai dengan apa yang diinginkan oleh kita saja. Bisa jadi sesuatu yang terasa pahit dalam kehidupan kita menjadi sebuah hikmah yang lebih hakikat dari apa yang harusnya kita dapatkan. Sebagai contoh, banyak sekali para ikhwan akhwat yang bisa ketemu dengan Syekh Mursyidnya itu dengan cara mungkin dikaruniai, dititipi amanah dari Allah, anak yang nakal, anak yang kesandung dengan narkoba, anak yang mungkin tidak sesuai dengan harapannya. Lalu bertanyalah ke sana kemari, bertemulah dengan orang yang mengarahkan untuk datang ke Sirna Rasa ataupun ke Suryalaya waktu itu. Disinilah sesuatu yang terasa pahit akhirnya menuntunkan kita ke jalan yang lebih hakikat. Ikhwan akhwat yang dimuliakan Allah, saya lanjutkan di sini. Adapun yang dimaksud lazah itu ada beberapa syarat yang harus dipenuhi, yaitu hendaklah zakir atau berzikir itu memiliki wudhu yang sempurna.
Hadis riwayat Abdul Rizq dari Hasan Al-Kufi menyebutkan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man dzakarallahu indal wudu'i tahara jasaduhu kulu fa illam yadkuris mallahu lam yadhur minhu illa ma asabal ma. Barang siapa berzikir kepada Allah saat ia berwudu, akan bersihlah seluruh jasadnya. Jika tidak, maka tidak akan seluruhnya, kecuali hanya pada bagian anggota badan yang terkena air. Yang pertama adalah berwudu dengan sempurna. Yang kedua, dengan suara yang menggema hingga memperoleh cahaya zikir dalam setiap batin orang yang berzikir. Hingga hatinya pun menjadi hidup dengan cahaya zikir tersebut dengan kehidupan abadi ukhrawi. Yang ketiga, dengan pukulan yang kuat. Karena hati itu sangat keras ibarat batu. Bahkan lebih keras lagi. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran. Surat Al-Baqarah ayat 74 menyebutkan, kemudian menjadi keraslah hati mereka setelah itu, yaitu seperti kerasnya batu, bahkan lebih keras lagi. Karena sesungguhnya batu itu tidak akan hancur kecuali dengan pukulan yang keras. Maka begitu pula lah halnya hati yang keras, yang tidak akan berbekas dari pengaruh zikir tersebut kecuali dengan pukulan yang keras, yaitu dengan menggunakan zikir jahar dengan kalimat la ilaha illallah. Karena kalimat ini sangat berpengaruh guna menghancurkan penyakit hati pemiliknya. Allah berfirman dalam sebuah hadis qudsi, Ana indal mukasiro tikulubahum min zikri. Aku bersama dengan orang yang berusaha menghancurkan penyakit hatinya bila ia mengingatku. Syekh Al-Kamil Ibrahim At-Matlubi radhiyallahu an berkata, angkatlah suaramu dalam berzikir hingga memperoleh jamiah sebagaimana orang-orang arifin. Yang dimaksud jam'iyah di sini adalah terkumpulnya pikiran dan perasaan dalam bertawajuh kepada Allah dan menyibukkan dirinya kepada Allah dari selain Allah. Ikhwan akhwat yang dimuliakan Allah, ulama-ulama sufi radhiyallahu an berkata, apabila murid selalu melakukan zikir la ilaha illallah dengan memusatkan perhatian dan kemauan yang keras, maka akan cepat terbuka baginya segala macam makom tarikat. Kadang-kadang terasa dalam tempo 1 jam yang tidak dapat dihasilkan dengan ucapan kalimat lainnya selain kalimat la ilaha illallah dalam tempo 1 bulan atau lebih dari 1 bulan. Sehingga kalimat la ilaha illallah betul sekali ini yang disebut dengan kita udah masuk kepada jalan tol. Syekh Mursyid sering menyampaikan, jalan tol gitu. Kita telah memiliki jalan tol. Kita telah memperoleh kartu prioritas. Kartu prioritas.
yaitu la ilaha illallah. Kartu prioritas untuk menyampai surganya Allah. Walaupun surganya Allah itu bukan target utama kita. Target utama kita adalah bersama Allah. Syekh Abdul Wahab Asy-Syahili radhiyallahu an berkata, sesungguhnya zikir jahar itu lebih utama bagi para pemula bila dikuasai dirinya dengan kekuatan batinnya. Rasulullah SAW bersabda, berbanyaklah zikir kepada Allah hingga orang-orang mengatakan kamu gila. Dan perbanyaklah zikir kepada Allah hingga orang-orang munafik mengatakan bahwa kamu orang yang ria. Ikhwan akhwat yang dimuliakan Allah, sehingga jangan pernah kita risau, jangan pernah kita galau. Di saat kita melakukan dakwah kita, siapapun murid-murid daripada Syekh Mursyid, itu memiliki kewajiban untuk mengamankan, dan melestarikan. Apalagi para mubalik yang selalu mendakwahkan daripada ketorikohan ini dengan cara berzikir jahar. Yang mana akhirnya banyak yang melakukan pertentangan ataupun ada beberapa yang melakukan pertentangan. Menyebutkan zikirnya gila. Atau orang-orang itu menuduh kita riya dalam melakukan amaliyah zikrullah. Karena udah sesuai dengan hadis Rasulullah SAW. Perbanyaklah zikir kepada Allah hingga orang-orang mengatakan kamu gila. Dan perbanyaklah zikir kepada Allah hingga orang-orang munafik mengatakan bahwa kamu orang-orang yang riya. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi fadhalana ala katsirin min badil mu'minin. Apa yang disampaikan oleh petugas manakib tadi membacakan tentang manqobah Syekh Abdul Qadir Jailani. Kita bisa memetik hikmah yang sepatutnya kita jalankan di setiap kehidupan kita. Benar, pantang bohong. Terima kasih. Semoga berkah semuanya selamanya. Bibarakati wal karamah Syekh Muhammad Abdul Qawi Syaifullah Masul radhiyallahu anhu qadas wa sirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.